Sabdamu kan
keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul yang mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba, ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaulah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mefiboset jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tualannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan hidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya hilang. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini dalam Perjanjian Lama Ibrani 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab. Keduanya diberi nama menurut Nabi Samuel tersebut. Seorang tokoh yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin rohani Israel yang tangguh dan dipakai Allah untuk mengatur kerajaan teokratis. Dan 1 Samuel meliputi hampir 100 tahun setelah sejarah Raja Israel dari kelahiran Samuel hingga wafatnya sekitar tahun 1105 sampai 1010 sebelum Masehi, dan merupakan mata rantai sejarah yang utama di antara masa Raja Hakim dengan Raja Israel yang pertama. 2 Samuel terutama membahas Raja Daud, sedangkan 1 Samuel meliputi 3 peralihan utama dalam kepemimpinan nasional dari kepemimpinan Eli ke Samuel ke Saul, dan dari Saul ke Daud. Ini adalah gambaran tentang seorang Nabi Samuel. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tema mingguan kita adalah barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Dalam pembacaan kita di malam hari ini, kita menemukan satu hal yang sangat luar biasa, di mana rasanya tak mungkin dapat dilakukan oleh diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Daud dengan Saul sangatlah tidak akur. Artinya bahwa pernah memiliki pengalaman yang cukup kelam. Sebenarnya jika dilihat dengan cukup telaah, yang mempunyai masalah adalah Saul sendiri. Saul yang membawa atau merekomendasikan dirinya untuk membawa Saul.
ketika Saul mati dalam peperangan dengan orang Amalek dalam 2 Samuel 1 ayat 4, Daud mempunyai kesempatan yang besar untuk membalas dendam kepada keturunan Saul. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak, jangan lupa bahwa hukum perang pada masa dahulu itu ada istilahnya, pemberantasan sampai kepada akar-akarnya, atau bisa disebut genosida, pembunuhan kepada satu keturunan atau suku. Tujuannya supaya tidak ada kesempatan atau musuh yang ingin membalas dendam dan memberontak di kemudian hari. Daud mempunyai kesempatan untuk memberantas habis keturunan Saul. Di saat itu Daud mempunyai kesempatan emas untuk melakukan hal itu. Tapi apa? Tengoklah dan lihatlah apa yang dilakukan Daud dalam ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10, di mana ada kemurahan hati Daud di dalamnya. Apakah Daud melupakan perseteruan Saul dengannya? Tentu tidak. Daud tahu bahwa Saul sangat membencinya. Lalu kenapa Daud melakukan hal yang baik kepada Saul? Karena Daud itu berpikir karena dia mempunyai seorang sahabat yang baik, yaitu seorang Yonatan. Daud sanggup melakukan hal yang demikian karena Daud adalah raja yang baik hati, murah hati, tidak pernah sombong, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Daud adalah seorang nabi yang kuat dan raja yang penuh dengan hikmat. Terkadang kita sebagai manusia sangat sulit untuk berbagi kasih, apalagi orang-orang yang mempunyai masalah dengan kita. Entah masalah apapun itu, antara mama dan papa pasti ada masalah, antara kakak dan adik yang pasti lebih banyak kepada yang sudah menikah, pasti ada perseteruan. Tapi katong bisa pungkiri bahwa itu hal-hal kecil yang sebenarnya katong akan jadi besar-besar. Ibu bapak serta anak-anak, katong memang bisa sama dengan Tuhan Yesus. Katong bisa mengampuni, menyayangi umat manusia, bisa sama dengan Tuhan. Banyak hal yang katong lakukan sampai menyakiti hati Tuhan, katong bikin akan. Tetapi sebenarnya jika ada kemauan dari dalam diri katong, siapapun dia, rasa mengasihi pasti ada di dalam diri katong. Ingatkan Bapak Ibu serta anak-anak, kasih bukan hanya ke mama dan papa, kakak-kakak, adik-adik, saudara kandung di rumah. Bukan hanya itu, siapapun dia, baik sedarah ataupun sekandung dengan kita maupun bukan, musuh ataukah tidak, tetap katong harus mengasihi dia. Karena di dalam firman itu harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Katong semula pandang kalau dia itu cuma karena katong cuma senang dia sah, katong mengasihi dia. Bukan seperti itu. Tapi siapapun dia, ada masalah dan tidaknya, katong harus tetap mengasihi dia. Katong sebelum katong mengasihi orang lain, katong harus kembali mengoreksi katong punya diri. Apakah katong sanggup mengasihi dong? Katong sendiri sudah mengasihi katong diri belum, baru katong bisa mengasihi orang lain. Karena kalau katong diri belum sanggup, baru katong mengasihi katong diri, katong akan mungkin sanggup mengasihi orang lain. Untuk menutup khotbah beta di saat ini ada satu pesan yang kita mau bilang pada kita semua. Lakukanlah apa yang menurut Tuhan itu benar, dan jangan pernah lakukan apa yang menurut katong benar. Kiranya Tuhan memberkati katong semua. Amin. Saat ini katong akan memberikan persembahan syukur. Sebelum itu mari kita berdoa. Tak pernah hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan yang Allah. Kami kembali menaikkan syukur dan syukur kepadamu Tuhan. Di saat ini dalam proses kebaktian ini Galilea, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami yang kami bawa dalam setiap rumah tangga kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan berkati persembahan syukur kami ini Tuhan, agar tetap menjadi berkat bagi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah diri. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian.
Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima Korban syukurku melalui pujian. melalui pujian. Takkan pernah kubawa Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan tahtamu. di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu. yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. akan bersyarat yang dikirim kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di malam hari ini kami datang berserah diri kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesehatan yang baik kau berikan dengan cuma-cuma kepada kami semua. Kami bersyukur Bapa karena sayangmu kepada kami, karena cintamu kami boleh ada. Matamu tak pernah kau tutup Tuhan, bahkan menoleh pun dari kami tak pernah kau lakukan. Kami percaya tentang apa yang barusan kami ucapkan, karena kami tahu bahwa tidak mungkin ada sampai detik ini jika bukan tanpa campurmu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi hidup dan kehidupan kami, terkhususnya kami umat Galilea. Bapa berkati setiap orang tua kami dengan pekerjaan mereka masing-masing, baik yang di perkantoran, ART, berkebun, dan lainnya Tuhan. Bapa jaga setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan yang baik bagi orang tua kami, agar kelak mereka dapat melihat kesuksesan dari setiap anak-anak mereka. Berilah roh hikmat bagi orang tua kami Tuhan, agar mampu mendidik kami anak-anak dengan baik Bapa. Kami mau berdoa bagi setiap anak dalam kandungan sampai pada usia pemuda dan pemudi. Tuhan berkati serta jaga lindungi kami Tuhan. Kami yang nakal, kami yang selalu mengecewakan hati kedua orang tua kami, atau bahkan menyakiti hatimu Tuhan. Tuhan mau sertai kami anak-anak yang sedang dalam dunia pendidikan, baik PAUD sampai pada bangku perkuliahan, atau bahkan yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kami tak bisa menentukan nama kami satu persatu Tuhan, tapi kami percaya sungguh Engkau lebih mengenal kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara kami Indonesia. Bapak berkati presiden kami dengan jajarannya. Bapak lihatlah penderitaan yang boleh terjadi akibat COVID-19 ini. Banyak korban jiwa yang berjatuhan. Di mana-mana belum selesai dengan COVID-19, ada lagi virus yang terbaru dari India. Bahkan virus ini sudah masuk di negara kami ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi negeri dan jemaat kami ini. Bapak mau menjaga kami selalu Tuhan.
tutup bungkusi kami dengan jubah putih suci-Mu itu selalu. Bapa kami mau berdoa untuk pembacaan firman yang dimana kami telah baca tadi Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat dan pegangan hidup bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan syukur yang boleh kami bawa dan berikan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Namun kami percaya dengan sungguh persembahan ini akan membantu pekerjaan perluasan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mau berdoa bagi keluarga di sini, keluarga Lere Bulan, Bapak Agus sebagai kepala keluarga di sini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati beliau dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik Mama Anto dan anak-anak, baik yang sudah berkeluarga atau tidak, Kakak Arton serta istri dan anak-anak. Tuhan sertai yang mereka sedang berada di Serang. Kakak Aceh serta suami dan anak-anak, Bapak juga berkati. Kakak Opo dan anak dan istri dan anak-anak juga Tuhan berkati. Kakak Angki dan Vicky, Bapak sertai, Bapak buka lapangan pekerjaan bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Bapak yang dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi kepengurusan unit Galilea ini Tuhan. Bapak sertai dan berkati unit Galilea ini Tuhan. Dalam kepengurusannya, biarlah program-program yang telah dilakukan oleh kepengurusan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Majelis, Bapak John serta Ibu Evi. Kami percaya sungguh bahwa Engkau tahu beliau berdua tugas dan tanggung jawabnya, bagai dunia pekerjaan atau dunia pelayannya. Tuhan sertai dan berkati agar mereka selalu ada sukacita untuk melayani kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga tak lupa kepada orang-orang tua lanjut yang ada di jemaat kami ini Tuhan, terkhususnya unit Galilea. Biarlah Tuhan mau menyertai dan memberkati setiap orang-orang tua lanjut ini Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka yang sudah tua, biarlah Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, lalu inilah doa yang kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Ampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan, lalu ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami berkata demikian. Semuanya diundang berdiri untuk menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita Pada Dunia Dalam Gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Dari kita akan segera usai. Sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemberkatan ibadah kebaktian kami di malam hari ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami jalani di saat ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.
Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Sebelum itu kami mohon janji penyertaan berkahnya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah mau tinggal menyertai kami, unit Galilea, keluarga di sini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya, dengan kasih Allah yang tidak pernah binasa. Amin. Ibadah selesai. Selamat malam. Shalom.